Karena pasti pantai-pantai di Pulau NTT ini eh, masuk ke wishlist traveling kita. Dari sini kita akan bahas mengenai pantai-pantai yang menarik yang ada di Pulau Kupang yang sangat cocok dijadikan destinasi hiburan. Selain keindahan alam, makanan khas suatu daerah itu nggak bisa di-skip ya guys kalau kita membahas tentang Indonesia. Karena kekayaan alam Indonesia yang luar biasa ini, makanan khas tiap daerahnya pun juga berbeda-beda. Dan langsung saja kita akan membahas mengenai apa saja sih makanan yang ada di daerah Kupang ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sei. Sei berasal dari tradisi masyarakat Timur yang sejak dahulu memiliki cara khusus untuk mengawetkan daging dengan metode pengasapan. Kata sei ini berasal dari bahasa rote yang berarti daging yang diiris memanjang dan diasap dahulu. Dahulu, masyarakat menggunakan teknik ini agar daging dapat bertahan lebih lama karena kondisi wilayah timur yang panas dan terbatasnya alat penyimpanan yang ada. Maka, kayu kosambi dipilih sebagai bahan bakar karena menghasilkan aroma asap yang khas dan memberi cita rasa yang gurih pada daging. Nah, seiring waktu, sei berkembang menjadi salah satu makanan khas yang paling populer di kota Kupang. Nah, awalnya sei ini dibuat dengan menggunakan daging rusa dan namuk. Namun, pada akhirnya tergantikan karena daging rusa sudah langka untuk ditemukan. Dan selain itu, rusa menjadi satwa yang dilindungi oleh pemerintah. Jadi sekarang ini, masyarakat Nusa Tenggara Timur menggunakan daging sapi atau daging babi untuk mengolahnya menjadi sei. Yang kedua, ada bubur jagung atau jagung bose memiliki sejarah panjang sebagai makanan pokok masyarakat Nusa Tenggara Timur, termasuk di Kupang. Karena dahulu sebelum beras mudah didapatkan seperti sekarang, masyarakat Timur lebih memilih mengonsumsi jagung sebagai sumber karbohidrat utama. Jagung kemudian diolah dengan cara ditumbuk hingga kulitnya terlepas, lalu dimasak bersama kacang-kacangan dan santan hingga lembut. Jagung bose biasanya diolah dengan penyedap masakan dan aneka bumbu rempah sehingga menghasilkan rasa yang asin dan menyegarkan. Nah, hidangan ini sering disajikan dalam acara adat atau pertemuan keluarga atau sebagai makanan sehari-hari sehingga menjadi simbol kesederhanaan dan kebersamaan masyarakat setempat. Yang ketiga, nasi kolo atau nasi bambu. Kolo merupakan hidangan tradisional yang berasal dari kebiasaan masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur dalam memasak nasi menggunakan bambu. Kolo dalam bahasa masyarakat setempat disebut tapa kolo, berarti nasi bambu yang dibakar. Metode ini awalnya digunakan oleh masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan atau saat berpergian jauh. Karena bambu mudah ditemukan di alam dan dapat digunakan sebagai wadah memasak. Cara memasaknya, beras dimasukkan ke dalam bambu bersama air dan bumbu, lalu dibakar hingga matang. Teknik ini memberikan aroma bumbu yang khas pada nasi dan menjadi bagian dari tradisi memasak yang diwariskan secara turun-temurun. Kolo juga disebut sebagai nasi bakar. Dan nasi bambu ini biasa disajikan untuk acara makan bersama atau saat acara adat dan merupakan syukuran menyambut musim panen. Yang keempat ada karmace, yaitu hidangan daging cincang yang dimasak dengan berbagai rempah hingga empuk dan kaya rasa. Makanan ini diyakini muncul dari pengaruh budaya kuliner luar yang masuk ke timur, terutama pada masa perdagangan dan kolonialisme, berbagai rempah dan teknik memasak diperkenalkan. Masyarakat lokal kemudian menyesuaikan resep tersebut dalam bahan cita rasa lokal, sehingga tercipta hidangan karmanaci yang khas. Fun fact-nya nih guys, hidangan ini ternyata merupakan akulturasi dan pengaruh Portugis sejak abad ke-16 di wilayah Nusa Tenggara Timur. Karmanaci dianggap sebagai kuliner legendaris yang mencerminkan kekayaan kuliner Indonesia Timur.